Pemirsa, World Economic Forum atau WEF 2025 kembali digelar di Davos, Swiss pada 20 hingga 24 Januari 2025. Pertemuan tahunan ini bertema Collaboration for the Intelligent Age. Dan seperti apa suasana kota Davos jelang perhelatan Forum Ekonomi Dunia ini? Berikut ini kita simak liputan jurnalis Metro TV Yohana Margareta. Pertemuan World Economic Forum 2025 merupakan ajang pertemuan para pemimpin dunia untuk membahas sejumlah tantangan global dan regional. Tema yang diangkat kali ini adalah Collaboration for Intelligent Age atau kolaborasi untuk era cerdas, di mana para pemimpin dunia akan duduk bersama untuk membahas sejumlah langkah-langkah strategis terkait dengan perkembangan zaman di dunia digital dan juga teknologi yang semakin pesat. Dan pertemuan ini akan berlangsung selama 5 hari. Keikutsertaan Indonesia di tahun ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk aktif dalam dialog global mengenai isu-isu strategis, termasuk investasi berkelanjutan dan transisi energi. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani menegaskan, tema kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI pada WEF tahun ini menjadi prioritas utama karena sejalan dengan erat dengan perkembangan zaman di Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk industri teknologi, termasuk kecerdasan buatan. Dalam kesempatan ini tidak hanya dari segi investasi saja, tapi juga bagaimana kita meningkatkan peran dari Indonesia dari segi perdagangan, dari people to people contact, dan juga supaya mereka lebih memahami, mengetahui Indonesia secara keseluruhan. Sektor prioritas yang ingin kita sampaikan adalah mengenai program hilirisasi kita. Selain tentunya investasi, kita menyampaikan apa saja yang kita sudah lakukan dalam pemerintahan Bapak Prabowo ini dalam rangka kita meningkatkan investment climate kita, ease of doing business di Indonesia dari segi policy dan kebijakan. Kita memberitahukan juga potensi-potensi yang ada, terutama di hilirisasi atau downstreaming yang ujungnya adalah industrialisasi di Indonesia, karena itu juga salah satu program utama dari pemerintahan Bapak Prabowo yang diharapkan bisa memberikan dampak yang positif dalam rencana kita mencapai pertumbuhan 8% di dalam beberapa tahun ke depan ini. Selain itu, dalam sesi panel WEF Industrial Cluster as Energy Pioneers, Menteri Rosan akan membahas peran klaster industri dalam mempercepat pengembangan infrastruktur energi bersih dan menjadi laboratorium inovasi bagi proyek-proyek transisi energi. Jadi kalau itu kita bisa membangun the whole ecosystem dari EV battery, kemudian recycle-nya juga kita mau push into that direction. Karena kalau kita lihat hilirisasi yang kita lakukan ini baru, kalau kita bilang baru first stage. Stage-nya industrialisasi yang ini kita dorong, karena kenapa? Itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas di Indonesia. Dalam 5 tahun ke depan, dari target investasi kurang lebih 13.000 triliun sampai tahun 2025 sampai 2029, itu average penciptaan lapangan pekerjaan setiap tahunnya adalah sekitar 2,4 juta orang. Hilirisasi ini menjadi salah satu ujung tombak kalau kita melihat diharapkan bisa berkontribusi kurang lebih 23 sampai 25% dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Untuk mendukung eksistensi dan promosi investasi dalam negeri, Menteri Rosan secara resmi membuka Pavilion Indonesia, Indonesia Pavilion 2025. Dalam seremoni pembukaan yang berlangsung khidmat, Menteri Rosan didampingi oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Wakil Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Bappenas Febrian Alpianto Rudiart dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri. Dengan mengusung tema Leading the Way, a Pathway to the Vision of Golden Indonesia 2045, Pavilion Indonesia 2025 dirancang untuk menjadi panggung strategis yang menampilkan potensi besar Indonesia di kancah global. Dalam World Economic Forum 2025, terdapat 5 prioritas tematik yang berbeda tetapi sangat saling terkait yang akan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu membangun kembali kepercayaan, menata ulang pertumbuhan, berinvestasi pada manusia, menjaga planet, dan industri di era cerdas.
Davos merupakan kesempatan besar bagi Indonesia untuk mempromosikan peluang-peluang investasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, memaksimalkan waktu bertemu para investor yang sangat potensial dan juga memiliki visi yang sama dengan Indonesia menjadi salah satu hal yang memang prioritas untuk dilakukan oleh delegasi Indonesia yang ada di World Economic Forum kali ini. Tentu saja misi itu sebagai bagian untuk memajukan investasi yang berkelanjutan. Dari Davos, Swiss, Johanna Margareta, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.